Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayyuhal muslimun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru a'maluhum kasarabim biqi'ah. An-Nur 39. Shadaqallahul azim. Jamaah rahimakumullah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini alhamdulillah telah memberikan rezeki kepada kita dalam bentuk meringankan langkah kita berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat dan kemudian untuk meningkatkan wawasan kita tentang akidah. Mudah-mudahan ini menjadi tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai kita semua, menyayangi kita semua sekarang di dunia dan nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh anggota keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'it tabi'in dan seluruh pengikutnya sampai hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa bersilaturahmi dengan jamaah Masjid Fathul Ummah. Mudah-mudahan silaturahmi ini menjadi satu wasilah kita semua dipanjangkan umur, diberikan kesehatan lahir dan batin, kemudian juga kita semua diberikan rezeki terutama dalam kemampuan meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada rezeki yang paling tinggi kecuali kita diringankan dan dibetahkan berada di tempat yang paling mulia di dunia, yaitu masjid. Di dunia ini tidak ada tempat yang paling mulia kecuali masjid. Jamaah rahimakumullah, sebagaimana sudah dimohonkan oleh pengurus DKM dan saya berterima kasih kepada pengurus DKM bahwa kajian kita itu akan fokus kepada ilmu akidah. Ini adalah ilmu yang paling penting di dunia. Dalam kitab Zubad dinadumkan awwal wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Jadi ilmu yang wajib pertama diketahui, didalami dan diamalkan oleh manusia itu adalah ilmu akidah, supaya mampu mengetahui Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan yang sepenuhnya. Jamaah rahimakumullah, supaya bahasan kita terarah semacam ada silabusnya dan dari satu pembahasan ke pembahasan lain itu ada move-nya, ada gerakan, ada perpindahan, ada peningkatan, maka menggunakan kitab rujukan. Dipilih berbagai kitab, saya jatuh pilihan kepada kitabnya yang dikarang oleh Ibnu Taimiyah. Ini pendek, kitab matan yang namanya Matnul Aqidatil Wasithiyah, ya, bisa dilihat di situ.
itu Matnul Aqidatil Wasithiyah. Mudah-mudahan nanti kalau kita sudah selesai memahami matannya ini, pokok-pokok pikiran dari kitab ini, kemudian nanti kita bisa berlanjut kepada syarahnya. Ibnu Taimiyah itu terkenal dengan gelar Syekhul Islam. Beliau adalah tokoh Islam yang sangat terkemuka pada masanya. Beliau adalah orang yang tabahur, orang yang ilmunya mendalam. Luar biasa, beliau itu pada usia 19 tahun sudah menjadi guru besar di dalam bidang hadis. Maksud guru besar sebagai guru yang didatangi oleh para ulama dari berbagai daerah, dari berbagai negara bahkan. Beliau ini seorang ulama yang amat luar biasa, dan yang paling menarik buat kita semua, perjuangan beliau di dalam membersihkan ajaran agama dari berbagai bid'ah dan khurafat. Pertimbangan yang kedua, kitab ini walaupun matan ini adalah tipis hanya 38 halaman, tapi kitab ini disertai dengan rujukan kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Ini membuat kita semakin mantap untuk mendalaminya. Baik, supaya kita mendapatkan berkah dan kita mengetahui kemana arah dari kitab ini, maka kita harus mulai dengan introduction-nya dulu, dari muqaddimahnya dulu. Kitab ini dikatakan Matnul Aqidatil Wasithiyati. Matan akidah, matan itu pokok-pokok pikiran dari akidah kelompok tengah. Kita menyebut juga kelompok moderat. Waktu itu di pertemuan yang pertama ada yang bertanya, apakah di dalam akidah itu ada madhab-madhabnya? Ada 3 kelompok, ada left wing, ada right wing, ya. Ada kelompok kanan, ada kelompok kiri, sayap kanan, sayap kiri, dan ahlus sunnah wal jamaah adalah kelompok yang moderat. Dan kita adalah insya Allah dari berbagai referensi yang digunakan oleh kita di dalam memahami akidah ini, kita termasuk kelompok ahlus sunnah wal jamaah. Ini dikatakan oleh Ibnu Taimiyah aqidatul firqatin najiyati. Ini akidah kelompok yang selamat. Mengapa dikatakan kelompok yang selamat? Bukan hanya karena argumentasi yang beliau kemukakan semata-mata karena keinginan beliau dan karena beliau menganut ini, bukan. Tetapi hasil pemahaman kepada akidah yang dipahami oleh kelompok kanan dan kelompok kiri ternyata banyak yang keluar dari apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran. Sedangkan yang disebut dengan akidah wasithiyah ini adalah akidah yang paling relevan, yang paling sesuai dengan apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, kemudian dengan apa yang Rasulullah sabdakan di dalam hadisnya. Disebut aqidatul firqatin najiyati. Kita mengetahui di dalam hadis bahwa dilihat dari segi akidah, umat akhir zaman itu akan terbagi kepada 73 kelompok. Kulluhum finnar illal wahidah. Semuanya masuk ke dalam neraka kecuali satu. Para ulama itu mencari siapa yang satu itu. Kemudian para ulama menemukan aqidatul firqatin najiyati ini adalah akidah kelompok yang selamat ini, akidah yang dimiliki, yang disebarkan oleh ulama kebanyakan di dunia. Jadi supaya lebih tenang,
Kelompok kanan tidak banyak pengikutnya, kelompok kiri tidak banyak pengikutnya, dan yang paling banyak pengikutnya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disebut dengan akidahnya aqidatul firqatin najiyati, akidah kelompok yang selamat. Ini musannif rahimahullah ya, Ibnu Taimiyah di dalam pendahuluannya mengatakan, Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Segala puji milik Allah, Zat yang telah mengutus utusannya bil huda wa dinil haqq, dengan membawa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Al-huda ay Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita semua. Allah menurunkan lewat malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa dinil haq ay dinil Islam, agama Islam. Ini agama yang hak, agama yang benar. Sekarang viral banyak para tokoh agama di luar Islam yang mengatakan bahwa agama yang benar adalah agama mereka. Terus dicorongkan, terus didengungkan, dan menganggap bahwa orang-orang yang bukan, kata tokoh Nasrani, pemeluk agama Nasrani, semuanya adalah sesat. Kita bukan berdasar kepada apa yang dikatakan oleh tokoh agama kita, tetapi berdasarkan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Al-Quran, bahwa agama Islam itu adalah agama yang hak, agama yang benar. Nanti kita akan dibahas pada pembahasan berikutnya. Liyuzhirahu 'alad dini kulli. Sangat jelas, dan ini ayat Al-Quran dijadikan pendahuluan oleh Ibnu Taimiyah untuk mengcover, untuk mengalahkan, untuk memansuh di dalam bahasa ilmu tafsirnya. Agama Yahudi, agama Nasrani, ada tiga agama samawi. Agama samawi itu agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ada kitab sucinya, kemudian ada rasulnya. Yahudi, Nasrani, Islam. Yahudi benar dan berlaku pada saatnya. Nasrani benar pada saatnya dan berlaku pada saatnya. Kemudian Islam ini adalah agama yang terakhir yang Allah turunkan, liyuzhirahu 'alad dini kullih, untuk mengcover, untuk merangkum, untuk memansuh semua ajaran agama yang ada sebelumnya. Jadi orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mestinya mereka tahu ini kemudian memeluk agama Islam. Sayang sekali mereka pada saatnya dulu, nenek moyang mereka dulu sudah berakidah yang benar, kemudian sekarang menjadi berakidah tidak benar. Maka akidah ini sesuatu yang terpenting untuk kita dalami, dan alhamdulillah kita punya kesempatan lebih untuk semakin mendalami akidah ini. Liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Allah itu menyaksikan kita semua. Tidak ada yang alfa dari kesaksian Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang wajib kita sembah
illallah, kecuali hanya Allah. Wahdahu la syarikalah, hanya Allah yang esa, tidak ada sekutu bagi Allah. Ya, kalau yang mengatakan Tuhan anak, Tuhan Bapa, itu adalah salah satu bentuk kemusyrikan. Di dalam agama kita, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, hanya Allah yang wajib kita sembah, iqraram bihi wa tauhidan. Kita harus menetapkan di dalam hati. Maka yang namanya akidah itu tasdiqu bil qalbi bima jaa bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wal amalu bil arkan. Meyakinkan dengan hati kita, internalisasikan di dalam hati kita, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ini keyakinan kunci, ya. Kemudian oleh kita diaplikasikan, dilakukan dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan anggota tubuh kita. Kemudian sebelum melakukan itu, wal iqraru bil lisan, mengucapkannya. Jadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah itu bukan hanya ada di dalam hati, bukan. Tapi kita harus mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kalau diteruskan, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dalam hadis dikatakan, kalau ada di antara kita setelah sholat fardu assalamualaikum assalamualaikum dalam posisi kaki belum diubah, kemudian membacakan 10 kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bacakan itu, apalagi kalau dalam sehari semalam kita mampu mengucapkannya sampai 100 kali. Jamaah rahimakumullah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan kita meyakini bahwa kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah hamba Allah dan utusan Allah. Dalam Islam jelas Allah hanyalah Allah, qul huwallahu ahad. Nabi Muhammad itu adalah utusannya, Nabi Muhammad itu adalah hamba Allah. Beliau yang menyampaikan risalah kepada kita semua. Sallallahu alaihi. Ya ma'rimakumullah, jadi kalau mendengar Nabi Muhammad disebut, maka kemudian sallallahu alaihi atau Allahumma salli ala Muhammad, ya. Bagaimana kalau ada teman kita namanya Muhammad dipanggil Muhammad, Muhammad, apakah perlu sallu alaih? Itu tidak. Ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, kepada seluruh anggota keluarganya, para sahabatnya, mudah-mudahan tasliman mazida. Ya, salam yang terus bertambah dari waktu ke waktu, karena umat Nabi Muhammad selalu bersolawat, yang solawat itu bukan hanya ditujukan kepada Nabi Muhammad, tetapi juga kepada wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'du, ini akan mulai memasuki konten atau isi dari kitab ini. Kata pengarang, fahadza i'tiqadul firqatin najiyatil mansurati ila qiyamis saati. Ini adalah akidah. Ini adalah i'tiqad, keyakinan kelompok yang selamat. Kelompok yang selamat, al-mansurati, yang ditolong oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Ila qiyamis saati, sampai terjadinya hari kiamat. Jadi paham ahlus sunnah wal jamaah akan terus ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dengan menjelang hari kiamat. Karena di dalam hadis yang sahih diterangkan bahwa sebelum kiamat terjadi,
nanti itu orang-orang yang beriman sudah diwafatkan terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang akan merasakan azab poe kiamat, dahsyatnya hari kiamat adalah mereka yang tidak beriman kepada Allah. Mereka yang beriman kepada Allah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kiamat terjadi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di sini ditegaskan yang dimaksud dengan i'tiqadul firqatin najiyatil mansurati ila qiyamis saati yaitu ahli sunnati wal jamaati. Apa yang dimaksud dengan ahli sunnah wal jamaah? Ahli sunnah atau ahlus sunnah itu adalah mereka yang senantiasa berpegang teguh kepada sunnah, sabda Nabi, pekerjaan Nabi, ya ma'arimakumullah, termasuk himmah, cita-cita Nabi, berpegang ke situ yang kita sebut dengan hadis. Hadis itu ada dua bagian, ada hadis qauli, ada hadis fi'li. Hadis qauli itu hadis dalam bentuk ucapan yang disampaikan oleh Nabi. Hadis fi'li itu adalah hadis yang diekspresikan oleh Nabi di hadapan para sahabat dalam bentuk pekerjaan, dalam bentuk amaliyah. Jadi kalau ada hadis yang dimulai dengan qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka itu namanya hadis qauli. Tapi kalau misalnya dimulai dengan ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam kada wa kada, kata sahabat aku melihat Nabi melaksanakan ini dan itu namanya hadis fi'li. Wal jamaah, apa yang dimaksud dengan wal jamaah? Itu jamaah para ulama, kelompok ulama. Ya, ulama itu jamaah rahimakumullah. Kita mungkin suka mendengar kalimat jumhurul ulama. Jumhur ulama itu kelompok ulama terbesar. Dan dikatakan tadi di awal bahwa aqidah ahlus sunnah wal jamaah itu didukung oleh jumhurul ulama. Oleh ulama yang jumlahnya paling banyak dibandingkan dengan kelompok kanan dan kelompok kiri. Wahwa al-imanu billah. Isi akidah itu jamaah rahimakumullah yang pertama yang harus dan akan nanti terus diperdalam oleh kita semua, al-imanu billah, iman kepada Allah. Jadi iman kepada Allah itu harus bagaimana dan jangan seperti apa, ini kita akan kupas. Sebab di dalam beriman kepada Allah itu tidak gampang, ya, karena banyak orang yang seperti sudah mengatakan beriman kepada Allah tapi sebenarnya belum beriman kepada Allah. Yang kedua, wa malaikatihi, kepada para malaikatnya, malaikat Gusti Allah, malaikat yang diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini sekarang dipantau oleh malaikat, ya. Malaikat pencatat amal kebaikan. Terus melihat mana yang masih duduk serius, mana yang masih mendengarkan dengan tekun, mana yang sudah agak ngantuk, walaupun ngantuk juga duduk di masjid berpahala. Terus dipantau, dilihat, direkam. Jadi bukan hanya penceramah direkam sekarang, tapi juga semua jamaah, semua mustami itu direkam. Bedanya yang merekam penceramah adalah yang sekarang merekamkan petugas dari DKM, tapi yang merekam yang terpenting semua mustami dengan penceramah adalah malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mencatat, ya, amal kebaikan kita dicatat. Tidak akan ada yang alfa, ya. Bahkan kalau ada yang mengkotretkan pulpennya ke dalam kertasnya, itu pun dicatat. Kepada malaikat wa kutubihi, dan kepada kitab-kitab Allah. Di sini pakai kutub jama taksir, kitabun, kitabani, kutubun. Maka yang wajib diimani itu bukan hanya Al-Quran. Kitab yang Allah telah turunkan sebelum Al-Quran wajib kita imani.
bahwa Allah itu menurunkan kitab Injil. Kita harus mengimani bahwa Allah itu menurunkan kitab Injil. Allah telah menurunkan kitab Taurat. Kita pun harus mengimani bahwa Allah telah menurunkan itu. Maka di sini menggunakan kalimat wa kutubihi, dan kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, wa rusulihi. Coba perhatikan, wa rusulihi ini pun jama', rasulun, rasulani, rusulun, jama' taksir. Jadi yang wajib diimani utusan Allah itu bukan hanya Nabi Muhammad, tapi semua utusan Allah. Dan para ulama menetapkan jamaah rahimakumullah berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis, utusan Allah yang wajib kita ketahui, minimal kita ketahui namanya ada 25 yang sudah kita hafal semuanya, mulai Adam, Idris, Nuh dan seterusnya sampai kepada Nabi Muhammad. Kita sudah sejak kecil bahkan menghafalnya juga dinazumkan, ya, itu wajib diketahui. Jadi kalau anak kita sudah ranking 1 di sekolah mulai SD, SMP, SMA, tanya oleh kita, sudah hafal belum? Insya Allah sudah hafal. Kalau belum, kita wajib untuk mengajarkan kepada mereka. Wal ba'si ba'dal maut, dan hari kebangkitan setelah kita mati, wajib kita imani. Nanti kita ini setelah wafat semuanya, dunia ini sudah hancur. Dalam Al-Quran, di dalam hadis diuraikan bahwa kita nanti akan dibangkitkan. Dibangkitkan bagaikan rumput yang tumbuh mulai musim hujan. Setelah tanah kering kerontang, rumput-rumput pun seperti mati dan memang mati. Kemudian hujan datang seperti sekarang ini. Kemudian nanti beberapa minggu yang akan datang muncul benih-benih yang tersimpan, muncul, tumbuh menjadi tumbuhan yang subur. Manusia akan seperti begitu nanti. Ini hari kebangkitan. Kita ini akan dibangkitkan. Banyak orang yang karena ilmu keagamaannya sangat dangkal mengatakan, mohon maaf, walaupun bermain-main, tidak boleh kita berseloroh dengan ajaran agama. Ispaeh mah paehwe, ternyata tuh tetangga kita mati, nggak bangkit lagi, nggak bangun lagi. Enggak sekarang, nanti yang disebut dengan hari kebangkitan. Semua akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat hari kebangkitan itu, kita jamaah rahimakumullah, makhluk-makhluk yang bernama manusia nanti dibangkitkan oleh Allah dalam bentuk dan rupa yang beraneka ragam. Dan dalam kondisi yang beraneka ragam. Mereka yang salih, mereka yang ahli masjid, mereka akan dinaungi oleh Allah di hari kebangkitan itu dengan naungan yang indah dan menyejukkan. Sementara orang-orang yang berdosa, apalagi orang-orang yang kafir, mereka akan tenggelam di dalam keringatnya sendiri. Di situ mulai kelihatan siapa yang akan dimasukkan ke dalam surga dan siapa yang akan dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibangkitkan dalam berbagai rupa. Wajahnya walaupun di dunia ini ganteng atau cantik, tapi kalau hatinya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nanti akan berubah wajah, bukan lagi cantik dan ganteng. Sebaliknya, walaupun rupanya di dunia ini tidak begitu cantik dan ganteng, tapi hatinya beriman kepada Allah dengan sepenuhnya, kepada semua rukun iman ini, maka Allah akan tumbuhkan dia, akan tampilkan sebagai manusia yang mulia. Mulia bukan hanya dari perlakuan, dari tempat yang akan Allah berikan, tapi juga dari bentuk yang akan Allah jadikan kepada mereka yang beriman itu. Nanti meninggal semuanya, dengan kiamat hancur, kita akan dibangkitkan. Wal imanu bil qadari khairihi wa syarrihi, dan beriman kepada qadar. Ada qada, ada qadar, ya. Qadar itu ketentuan Allah yang terjadi. Kita wajib imani. Khairihi wa syarrihi.
baiknya ataupun yang tidak baiknya. Wajib kita imani bahwa ini semua dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu, bapak ini banyak yang sudah pensiun. Misalnya waktu bekerja ada yang jadi dosen, ada yang jadi pejabat struktural. Itu adalah ketentuan dari Allah yang sudah terjadi kepada kita. Ya. Orang menyebut takdir, ya. Begitu, itu harus diimani bahwa itu dari Allah. Bahkan dengan mensyukurinya, alhamdulillah, pekerjaan kita itu ternyata tidak seberat pekerjaan orang lain. Lihatlah ke bawah. Pekerjaan kita itu tidak membutuhkan tenaga yang seperti orang lain butuhkan. Harus mengangkat batu, harus mengangkat aduk, harus mengangkat bata. Pekerjaan kita dari segi fisik ternyata alhamdulillah terus bersyukur kepada Allah, dan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kalau ada kejadian yang menimpa kita ditimpa musibah, sedang di jalan, kita sudah berhati-hati, tiba-tiba di lampu merah kita berhenti pelan-pelan, tapi dari belakang ada yang nabrak jeduk kepada mobil kita. Itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka apa? Menguji kita. Apakah ketika mobil kita tertabrak kemudian kita akan turun dari mobil dengan marah-marah, atau dengan tersenyum dan mengatakan kalau yang menabrak itu lebih muda dari kita, nanti lebih hati-hati. Tidak marah-marah kemudian ngajak urusan, tidak. Orang yang beriman, yang soleh itu bisa terlihat dari situ. Jadi kalau kita melihat keimanan, tingginya keimanan seseorang, kesalehan seseorang, di lampu merah juga bisa. Kita bisa melihat. Jadi kalau orang yang soleh itu ada mobil di depan, agak lambat dia maju padahal lampu sudah hijau, tenang saja, tenang, adem, ayem matinya itu. Tidak langsung klakson keras-keras, tidak. Itu kesabaran, udah kelihatan dari situ, ya. Orang kalau sudah nyerempet, kita pakai mobil misalnya, ada yang pengguna motor serempet sampai menggores mobil kita. Padahal mobil kita itu baru, ya. Dia tidak berpikir bahwa itu adalah harganya mahal. Pengguna motor itu juga merupakan ekspresi sehebat apa keimanan yang dia miliki. Jadi kalau mereka pengguna motor yang beriman kepada Allah dan dia meyakini bahwa segala apa yang dia lakukan di dunia ini nanti akan diperlihatkan oleh Allah, akan dengan sangat hati-hati. Bahkan kalau berpikir ini akan sulit dan kalau dipaksakan kemudian akan menggores mobil orang lain, diam di belakang. Ada yang mengelakson dari belakang pun kemudian memberikan penerangan, ya, memberikan penjelasan. Itu merupakan bagian dari ekspresi keimanan kita. Karena tadi bahwa iman itu bukan hanya ada di dalam hati, bukan hanya diucapkan di dalam lisan, tapi wal amalu bil arkan, terekspresikan di dalam anggota tubuh kita. Kita berjalan, caranya berjalan, kita berbicara. Jadi kalau berbicara orang yang beriman, orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Allah, tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan orang yang diajak bicara. Walaupun menegur, tapi dengan teguran yang bahasa Al-Quran, wal mau'idatul hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Tidak pernah ada. Sebab jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita sudah mampu menjalankan tugas kita dalam pekerjaan. Mudah-mudahan kita tidak pernah menyinggung perasaan orang lain, dan kalau pernah masih punya kesempatan untuk meminta maaf. Karena kesalahan kepada manusia beda dengan kesalahan kepada Allah. Kesalahan kepada manusia itu baru akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita sudah selesaikan dengan yang bersangkutan. Jadi kalau ada individu yang pernah kita kecewakan, mohon maaf, ini para pejabat kalau tidak soleh itu berbahaya. Sekarang saatnya penerimaan pegawai baru misalnya.
Pegawai baru dites walaupun menggunakan komputer sistem, tapi tetap bisa diutak-atik oleh manusia. Jadi kalau ada pejabat, misalnya mengutak-atik, yang akan diterima itu adalah 100 yang terbaik. Misalnya di CBT-nya yang terbaik 100 akan diambil. Tapi ternyata setelah dapat data yang 100 itu, ada keluarga, ada teman yang datang, Pak ini mudah-mudahan bisa dibantu. Nanti kalau sudah lulus saya akan syukuran kepada Bapak sekian puluh juta. Diubahlah yang 100 itu. Dari yang 100 itu misalnya kalau yang dimasukkan ada 5, apalagi kalau sampai 99 tinggal satu yang murni, maka itu semua sudah terdolimi. Dengan mengubah kotretan, dengan hanya menuliskan, mengubah itu kelihatan pekerjaan gampang. Kemudian nanti di akhirat kalau yang 99 seharusnya dia menjadi pegawai, tapi kemudian tidak karena kotretan, karena rekomendasi seseorang, maka pemberi rekomendasi itu nanti akan didakwa di akhirat oleh 99 orang yang dia dolimi. Berat. Bertaubat kepada Allah, sholat tahajud terus, sholat taubat terus, membaca Al-Quran terus, ke masjid terus, tapi tidak pernah memanggil orang yang 99 itu, meminta maaf dan memberikan kompensasi yang seimbang, maka tidak akan pernah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya mahrimakumullah. Dosa kepada manusia itu jauh lebih berat ketimbang dosa yang langsung berhubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa kepada Allah misalnya ada di antara manusia yang pernah meninggalkan sholat, teledor sholat, beristighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah, kemudian mengubah kebiasaan itu dan tidak pernah melakukan lagi, maka Allah akan maafkan, Allah akan ampuni. Apalagi soal utang. Apakah koruptor itu utang? Lebih dari sekedar utang. Ya. Jadi kalau ada seorang koruptor itu mengambil uang rakyat, jamaah rahimakumullah, meminta maafnya harus kepada seluruh rakyat. Berat. Berat. Sungguh berat, ya. Kata Nabi dalam hadis sahih, jamaah rahimakumullah, semua dosa itu akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala asal melalui proses yang tadi, kecuali satu, yaitu utang. Walaupun dia wafatnya ketika di medan perang dan dia wafat syahid, tapi dia punya utang yang belum terbayarkan, itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan terjadi nanti di akhirat? Dalam hadis digambarkan orang-orang yang punya utang waktu di dunia, kemudian dia tidak melunasi, kemudian dia meninggal, maka orang-orang yang diutangi itu akan datang. Minta apa? Tidak punya uang lagi, yang ada hanya amal kebaikan. Diambil. Ketika amal kebaikan sudah habis yang ada pada orang yang punya utang itu, maka kemudian mana kebaikanmu? Sudah habis. Sekarang kejelekan saya, dosa saya diberikan kepadamu untuk melunasi utang. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi hidup ini memang harus lurus. Insya Allah Bapak, Ibu semuanya termasuk orang-orang yang lurus, yang konsisten, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Jadi ini masih pada pendahuluan masuk kepada materi tentang akidah yang ditolong oleh Allah, yaitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan materi di dalam akidah ini yaitu rukun iman, ya, rukun iman yang sudah kita yakini, nanti akan kita detilkan bersama-sama, akan kita bahas supaya mantap. Dan nanti insya Allah pertemuan yang akan datang, karena kita harus ada dialog sekarang ini, mungkin harus lebih banyak tanya jawab. Kita akan meneruskan wa minal imani billahi al imanu bima wasafa bihi nafsahu fi kitabih. Jadi Allah Subhanahu wa taala, jamaah rahimakumullah, sebagai sebuah peringatan buat kita nanti pembahasan, Allah itu mensifati dirinya di dalam Al-Qur'an. Dan sifat-sifat kepada Allah yang Allah sifatkan itu tidak boleh kita ubah.
Nanti akan kita uraikan. Misalnya kita membaca ayat yang mengatakan yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah itu di atas tangan mereka. Ini para ulama ketika memahami yadullahi fawqa aydihim itu bergantung kepada akidahnya masing-masing. Para ahli takwil ada yang menakwilkan tidak boleh. Jadi diubah yadullahi itu diubah dipahami sebagai kekuasaan Allah. Tidak boleh. Yang harus dilakukan oleh kita pahami apa adanya, tapi harus selalu ingat laisa kamislihi syai'u wa huwas samiul basir. Jadi Allah punya tangan, tapi tangan Allah tidak sama dengan tangan manusia. Ini harus dibahas detail memang oleh kita semua supaya keimanan kita lebih mantap. Jamaah rahimakumullah, sebagai pengantar untuk pagi ini sampai di sini. Kita nanti akan berakhir jam berapa Pak BKM? Jam 6 kurang berapa menit? Jam 6 pas ya, jam 6 pas. Alhamdulillah. Jadi ada kurang lebih kalau jam yang sana 12 menit ya untuk kita bertanya jawab. Mangga, mau siapa dulu? Mau bertanya. Silahkan, silahkan Bu. Kalau boleh mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa atau manifestasi dari akidah itu pasti akhlak ya. Apa bedanya akidah dengan akhlak, dan apakah ma'rifatullah itu subilmu dari akidah? Itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih Bu, pertanyaan luar biasa. Pertanyaannya tentang manifestasi dari akidah ya. Manifestasi dari akidah itu tercermin dalam ibadah dan akhlak ya. Nanti sebelum tentang ma'rifatullah. Akidah itu ada di dalam hati, di dalam keyakinan. Kemudian manifestasinya ada di dalam akhlak dan ibadah. Ibadah itu digarap di dalam ilmu fikih ya. Akhlak itu tersendiri dalam ilmu akhlak. Jadi kalau ada orang yang mengatakan aku beriman kepada Allah, tapi ketika dari masjid dikumandangkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, selesai adzan masih terus berleha-leha, bahkan iqomah sudah dilantunkan di masjid masih nonton Persib. Itu belum menunjukkan akidah yang kuat, karena di dalam diri dia, jamaah rahimakumullah, tidak bisa dinafikan ketika ada dua panggilan dengan keinginan dia. Panggilan dari masjid itu panggilan Allah, walaupun yang menyampaikannya adalah muazzin ya dari sebuah masjid, itu panggilan Allah. Tapi kalau dia berleha-leha dengan panggilan yang lain, kata ibunya, kalau misalnya suaminya, tapi bukan bapak-bapak yang di sini, yang di luar sana ya, Pak itu sudah komat, tenang saja kan sholat masih ada lagi besok juga, Persib kan besok tidak main. Tidak boleh seperti begitu. Itu ekspresi dalam ibadah. Seberapa hebat ibadah seseorang itu adalah manifestasi, merupakan manifestasi dari seberapa hebat akidah yang dia miliki. Jadi kalau ke masjid juga pakai celana jin aja, ini kan bersih. Padahal yang lain pakai baju putih, pakai kopiah putih, katanya sudah haji tapi kopiahnya tidak pernah pakai kopiah putih, sama saja. Kenapa Bapak pakai jin saja? Kan ini bersih. Gusti Allah mantu rewel menjarakeun teh. Tidak boleh begitu. Do our best, lakukan yang terbaik. Dan jamaah rahimakumullah, dalam hadis pakaian yang terbaik di sisi Allah untuk sholat itu adalah pakaian warna putih. Jadi kalau misalnya bapak-bapak pakai baju itu warna putih, sarung pun kalau ada warna putih, pakai gamis bagus warna putih,
Tidak haram warna selain putih. Bapak pakai batik tidak diharamkan, hanya utama. Kenapa? Karena nanti kita meninggal pun akan dikafani dengan kain berwarna putih. Jadi orang yang menggunakan warna putih itu lebih hebat dibandingkan dengan yang warnanya bukan putih. Ya, bahkan kalau merah ada yang mengatakan makruh gitu ya. Tapi makruh itu bukan haram ya. Makruh hanya kurang disenangi saja, sama dengan merokok gitu kan ya. Jadi kalau ada ustadz bilang, Bapak jangan pakai baju merah, makruh. Ustadznya suka merokok, akan sama dengan ustadz merokok, kan begitu. Tidak boleh begitu, tidak boleh ya. Itu manifestasi akidah pertama di dalam ibadah. Seberapa hebat ibadah? Apakah setiap 5 waktu ini kita berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah? Jamaah rahimakumullah. Di dalam hadis dikatakan kalau orang beriman sudah merasa betah, enak berangkat ke masjid untuk sholat isya dan sholat subuh, maka itu sudah mendapatkan pertolongan Allah yang luar biasa. Sebab sholat isya dan sholat subuh itu sholat yang paling berat bagi orang-orang munafik. Artinya kalau ada orang yang masih malas isya ke masjid, subuh ke masjid, masih dekat-dekat kepada orang yang munafik. Jadi kalau sudah betah, insya Allah. Akhlak jamaah rahimakumullah itu pun adalah manifestasi dari akidah. Jadi orang-orang yang berakidah itu jamaah rahimakumullah, dan kalau kita mau melihat siapa yang hebat, ya Nabi Muhammad. Bagaimana Nabi Muhammad berakhlak misalnya dalam berkomunikasi. Berkomunikasi kepada keluarga, berkomunikasi kepada orang lain. Nabi Muhammad itu jamaah rahimakumullah, ke istrinya pun lebih banyak memanggil bukan namanya, tapi dengan gelar-gelar yang beliau berikan. Tidak pernah apalagi dimulai dengan si, tidak ada. Oh si Demak mah gitu wae, enggak ada. Rasul itu memanggil istrinya ya Humairo, dengan panggilan-panggilan yang indah. Dan Nabi itu tidak pernah marah kepada istrinya itu. Tidak marah sampai apalagi melemparkan piring, melemparkan gelas, tidak ada. Jadi kata sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, yang lama bergaul dan menjadi pembantu Kangjeng Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Hurairah. Saya tidak pernah katanya melihat Nabi marah kepada istrinya. Bahkan Nabi datang dari ceramah malam, kemudian istrinya sedang tidur lelap, pintunya diketok assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum sampai 3 kali. Istrinya belum terbangun, Nabi tidur di luar pintu. Bisakah kita seperti begitu? Wah, dipapai, diteleponan, anak ditelepon, bahkan bila perlu minantu gitu kan ya. Ternyata semuanya tidak on, sudah di-off-kan gedor. Itu orang lain, bukan kita, bukan ya, orang lain yang keimanannya masih rendah. Kalau berbicara itu lemah lembut, walaupun misalnya tadi di lampu merah, ibu bapak pernah ningali jalmi anu sukses sarenget di lampu merah, pasti ningali. Pribados mah pernah ningali yang luar biasa. Ada mobil di depan di pinggir Pribados, kemudian tadi tertabrak, terdapat kunuk belakangna. Begitu keluar tentara pangkat tinggi, apa yang dia katakan sambil tersenyum kepada pengendara yang menabraknya, kayak tadi, Dek kebetulan masih muda, nanti hati-hati ya, hati-hati di jalan, nanti takut adik celaka. Tidak minta ganti, tidak banyak berbicara, karena tahu orang lain mau jalan, langsung dia jalan. Lupakan, tidak minta mana SIM-mu, mana STNK-mu, tidak begitu. Tenang saja, itu karena sudah takdir, kejadian seperti begitu. Nah, ini bisa terjadi seperti begitu, tapi ada orang yang hanya karena yang di depannya itu sepeda motor, di belakangnya sepeda motor lambat menggas padahal lampu hijau, itu menunjukkan akidahnya masih lemah.
Jamaah rahimakumullah, satu lagi ma'rifatullah itu bagian dari akidah dan puncak yang ingin diketahui dengan mendalami akidah, ilmu akidah ini adalah ma'rifatullah, mengetahui semua sifat-sifat Allah yang Allah sifatkan kepadanya dan yang Rasulullah sifatkan kepada Allah, itu kita ketahui dan kemudian kita sampai pada level ma'rifatullah, mengetahui Allah Subhanahu wa taala dengan detil sifat-sifatnya. Jadi yang sudah kita hafalkan, yang wajib kita ketahui itu ada 20. Wujud kidam baqamu wala fatul hawadisi, terus ya sampai 20. Wajib itu diketahui. Dan orang yang sudah menghafal itu kemudian memahami maknanya, mengaplikasikan di dalam kehidupan sehari-harinya, maka bisa dikategorikan orang yang seperti itu sudah ma'rifatullah. Tapi tidak usah kita mengaku-ngaku saya sudah ma'rifatullah, tidak perlu ya. Jadi siapa yang menentukan itu? Allah yang menilai kita semua. Silahkan kalau masih ada yang kedua, mudah-mudahan ada manfaatnya jawaban yang barusan. Mungkin satu pertanyaan lagi kalau ada, silakan. Ya, mangga Bu. Terima kasih. Bagaimana ada pertanyaan? Bagaimana cara menanamkan akidah kepada anak usia balita? Akidah itu sangat penting ditanamkan kepada anak sedini mungkin, tapi kadang-kadang anak sedang dekat dengan ibu kesulitan menjelaskan kepada anak usia dini karena pengetahuan dia masih terbatas, baru dia percaya kepada yang paham, karena Allah gaib. Seperti contohnya seorang anak lagi sakitnya luar biasa dirasakan sama anak. Kemudian anak itu meluk ibunya, dia berkata, Bu, katanya Allah itu maha mendengar, tapi kenapa sudah berdoa tidak dikabulkan? Seperti itu. Ibunya kesulitan menjawab. Ya, bagus. Khatibu 'alan nasi ala qadri uqulihim. Kata Nabi, sampaikan ajaran agama itu kepada manusia sesuai dengan level berpikirnya. Jadi kalau kepada anak yang simple. Jadi misalnya anak bertanya, Bu, katanya Allah itu maha mendengar, kok doa kita tidak didengar, tidak dikabulkan? Nah, Allah itu maha mendengar dan Allah itu akan mengabulkan, tapi ditunda dulu mengabulkannya. Seperti, nak, kamu minta uang ke mama, terkadang dikasihkan langsung, terkadang tunggu dulu 2 jam, mama buka ATM dulu, kan begitu. Yang logis. Terus begini, sejak anak masih kecil, kalimat, kata atau lafaz yang diperkenalkan kepada anak kita itu harus yang terkait dengan akidah. Anak mulai berbicara, coba latih pertama mengucapkan itu Allah. Sekarang kan tidak begitu ya. Kebanyakan mereka yang di sana kalau mengajari anak untuk berbicara itu malah abah, ayah gitu kan ya, mama. Itu perlu, tapi setelah yang tadi Allah. Sesuaikan dengan level kemampuan berpikir masing-masing. Tidak boleh kita membuat mereka berpikir sulit sehingga dianggap mempersulit mereka. Jadi soal pengabulan doa itu di dalam hadis, jamaah rahimakumullah, ada yang segera, ada yang ditunda. Kenapa ditunda? Untuk mencoba. Nah, sakit itu musibah. Musibah itu ujian dari Allah. Akan diuji seberapa sabar kita. Semakin kita bersabar kepada Allah, maka akan semakin mulia kita di hadapannya. Yang simpel-simpel saja.
Ya, tidak usah mengeluarkan dulu dalil kepada anak kecil. Tapi kalau anak sudah mulai masuk SMP, SMA, usia-usia itu kita harus memulai ke sana. Jadi maka akidah untuk anak kecil itu yang basic-basic, yang simple-simple, tanpa membawa mereka kepada cara berpikir, apalagi berpikir menggunakan logika. Ada kitab namanya kitab Tijan, itu kitab tauhid, dan itu argumentasinya diarahkan kepada argumen logika, mantik ya. Allah itu ada. Kenapa? Karena semua yang ada itu pasti ada yang mengadakan. Siapa yang mengadakan manusia? Allah. Nah, itu cara berlogika. Jadi jangan dulu ke sana. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Waktunya sudah rupanya cukup dan kita akan melakukan sholat sunnah ya. Sholat sunnah beriringan dengan terbitnya matahari dan sudah lebih, dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup bersama dengan membacakan doa kafaratul majalis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.